Saudara, kita mengucap syukur, kita memperingati kenaikan, kelahiran, kebangkitan, kenaikan itu adalah satu keutuhan yang tidak bisa terpisahkan. Kita juga bersyukur kita mengenal Tuhan Yesus yang bukan hanya datang, tapi dia mati, dia bangkit, dan dia naik ke sorga. Karena memang kita tahu bersama, Yesus bukanlah sekedar pemimpin agama seperti yang lain, tetapi Yesus adalah sungguh-sungguh Tuhan. Jadi kita memperingati kalau dia cuma mati, nggak bangkit, ya celaka kita. Kalau dia cuma bangkit, tapi nggak naik ke sorga, juga celaka kita. Kita bersyukur dia bukan cuma mati, dia bangkit, dia naik ke sorga. Iya, kita mau belajar hari ini saudara, mengapa Yesus harus naik ke sorga? Ya, supaya kalau ada yang tanya kepada saudara, ya, kenapa sih orang Kristen bahkan hari ini diliburkan, khusus kita beribadah, memperingati kenaikan Yesus ke sorga. Nanti ada yang tanya, Yesus naik ke sorga untuk apa? Saudara jawabnya apa? Kalau ditanya, kenapa Tuhanmu naik ke sorga? Ayo, jawabannya apa? Ini orang diam begini, dua saja. Kalau nggak tahu, tidak tahu apa-apa. Tapi saya berharap semua tahu ya. Mengapa Yesus naik ke sorga? Yang pertama saudara, karena Yesus berasal dari sorga. Ini alasan yang paling utama Yesus naik ke sorga, karena memang dia berasal dari sorga. Ya, dia harus pulang kembali ke sorga, karena dunia ini bukan tempatnya. Dia berasal dari sorga. Saya bersyukur bisa mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Ketika saya membaca, ya, dikatakan bahwa Isa Al-Masih dikandung oleh Rohulullah dalam kandungan Maryam. Ya, saya tahu bahwa dia bukan manusia biasa. Kenapa saudara? Karena semua nabi, pemuka agama dilahirkan lewat cara kelahiran yang biasa. Manusia bersetubuh dengan istrinya, lalu hamil, lalu lahir. Tetapi Yesus berbeda. Isa Al-Masih dikandung oleh Rohulullah, yaitu Roh Allah. Karena itu kita tahu dari mana dia berasal. Yesus bukan dari dunia, dia datang dari sorga. Dan karena itu dia harus kembali ke sorga. Kenapa Yesus harus naik? Jawabannya lantang kepada orang yang bertanya, karena Yesus berasal dari sorga. Saudara tahu sekarang jawabannya yang pertama, baru satu, ada 100 poin ini. Ya, kalau ditanya orang, kenapa Yesus naik? Karena dia berasal dari sorga dan dia harus kembali ke sorga. Nggak percaya? Ada ayatnya. Mari kita buka bersama Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-23. Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat 23, firman Tuhan berkata begini. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Lalu ia berkata kepada mereka murid-muridnya, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Kenapa Yesus harus naik? Karena dia berasal dari atas, kita dari bawah, dari dunia. Yesus bukan dari dunia, makanya dia adalah sesuatu yang berbeda. Beda saudara. Ya, Yesus berasal dari sorga dan dia harus kembali ke sorga. Kita baca lagi ya, kalau belum yakin ayatnya. Yuk, Yohanes 3 ayat yang ke-13 saudara. Apa yang Yesus katakan di sana? Yohanes 3 ayat 13, baca 1, 2, 3. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada dia yang telah turun dari sorga, yaitu anak manusia. Jadi sampai hari ini belum ada orang yang pernah naik ke. Jadi kalau ada orang naik turun ke sorga, itu mimpi. Ya, siapa yang kepengen naik ke sorga sekarang? Terus nggak pulang lagi? Ya, ada orang yang tanya, Bu, kenapa ada yang naik ke sorga? Yesus itu berasal dari sorga. Dan dia datang ke dalam dunia membawa kerajaan sorga itu.
Yesus datang dari sorga, dia datang ke dalam dunia membawa kerajaan Allah. Makanya Yohanes Pembaptis disuruh untuk mempersiapkan jalan bagi Mesias, Yesus yang akan datang. Dia berkata apa? Bertobatlah, bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah. Kenapa dia berkata bertobat, kerajaan Allah sudah dekat? Kedatangan Yesus ke dalam dunia adalah kedatangan kerajaan Allah ke dalam dunia ini. Jadi kalau saudara mau melihat sorga, ndak usah dulu pergi ke sorga sekarang. Sekarang belum ada orang naik ke sorga. Kalau naik nggak bisa balik lagi. Ayat ini dengan jelas berkata, tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada siapa? Yesus yang telah turun dari sorga, yaitu anak manusia. Lalu kalau kita pengen ngerti kerajaan Allah, kerajaan sorga itu seperti apa, Bu? Roma 14 ayat 17 berkata, sebab kerajaan Allah itu bukan soal makanan, bukan soal fasilitas, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ini loh yang Yesus bawa ke dalam dunia. Jadi saudara gak usah repot-repot naik ke sorga dulu sekarang, belum waktunya. Nikmati sorga di bumi. Nikmati sorga dalam rumah tanggamu. Apa itu sorga, Bu? Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Ini sorga. Gak percaya? Coba aja. Hidup dalam kebenaran pasti ada damai. Kalau ada dosa pasti galau. Amin. Kerajaan Allah kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Kerajaan setan, dosa, tidak damai, galau.com, marah-marah. Jadi saudara gak usah repot-repot pergi ke sorga untuk merasakan sorga. Kalau engkau hari ini tinggal dalam kebenaran, hidupmu dalam kekudusan, ada damai di hatimu, ada sukacita, itu sorga. Katakan. Tapi kalau hari ini engkau hidup dalam dosa, di hatimu penuh kegalauan, ketakutan, kecemasan, lalu tiap hari engkau marah-marah, itu kerajaan setan. Itu neraka. Saya nggak mau hidup dalam neraka waktu saya masih di bumi. Saya mau hidup di sorga. Sampai nanti Tuhan jemput saya pindah ke sana, saya sudah mengalami. Makanya doa Papa kami berkata, datanglah kerajaanmu di mana? Di bumi seperti di sorga. Jangan kelamaan tunggu masuk sorga yang setelah mati. Hidupi sorga dalam hidupmu sekarang, dalam rumah tanggamu suami istri. Jangan tiap hari berantem, itu kerajaan setan namanya. Yesus sudah datang membawa ini. Nah dia pulang, datang ke sana karena dia yakin saudara semua sudah tinggal di sorga, sekalipun engkau masih di bumi. Amin saudara. Makanya saudara yang hari ini masih hidup dalam dosa, saya berdoa, ayo kita hidup dalam kekudusan. Buang segala dosa, percabulan, kenajisan, amarah, hawa nafsu, kedagingan, pertikaian, kepahitan. Buang semua itu supaya engkau bisa mengalami sorga dalam hidupmu. Latihan dari sekarang hidup di sorga, supaya nanti sudah tidak canggung. Kalau Yesus datang, kita sudah ada KTP kerajaan Allah. Tinggal dijemput aja kita yang sudah biasa. Jangan sampai saudara belum biasa hidup di sorga, masuk sorga, di sorga marah-marah. Terus malaikat bilang, salah tempat kali lu. Iya ya, di sorga masa ada orang marah-marah. Kok aku marah-marah ya, tempatmu di neraka. Jadi mulai dari sekarang, ayo. Kenapa Yesus harus naik? Karena dia berasal dari sorga. Makanya dia harus pulang ke sorga. Rumahnya itu di sorga. Tapi dia datang ke dunia, dia bawa sorga di hati saudara dan saya yang mau menerima dia. Sorry saudara, hidup ini bukan soal mewahnya. Hidup ini bukan soal mobilmu merek apa. Hidup ini bukan soal rumahmu gedenya berapa. Hidup ini soal ada Yesus gak di hatimu, ada kerajaan sorga itu gak di hatimu. Itu yang harus kita pertanyakan. Yang kedua saudara, kenapa Yesus harus naik ke sorga? Supaya
supaya kita menerima kuasa. Bilang, supaya aku menerima kuasa. Mari kita baca bersama Kisah Para Rasul yang pertama ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Ketika Yesus sudah bersiap-siap, dia mau take off naik ke sorga di Bukit Zaitun, murid-muridnya tuh bertanya begini kepada dia. Ya, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Yang ada di pikiran murid-murid itu cuma masalah duniawi terus. Mereka berpikir Yesus itu datang jadi raja atas Israel. Lalu Israel akan makmur, akan sentosa, dan mereka bisa jadi perdana menteri. Ya, makanya mereka itu tanya, ya mumpung sebelum Yesus naik nih, mau engkau pulihkan Israel? Tuhan menjawab begini ayat 7. Ya, ayat yang ke-7 kata firman Tuhan, jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Itu bukan urusanmu, itu urusan Bapa. Ayat yang ke-8, ya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau apa? Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kenapa Yesus naik? Supaya Roh Kudus turun. Kalau Roh Kudus turun, kita menerima kuasa. Jangan mau jadi orang Kristen pas-pasan yang tidak punya kuasa. Kenapa saudara? Karena di sekeliling kita ini banyak kuasa jahat. Di sekeliling kita itu ada firman Tuhan bilang, peperanganmu bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan roh-roh jahat di udara, melawan penguasa-penguasa jahat di udara. Kalau saudara bisa melihat dengan alam roh, ini setan semua nih di sekeliling kita. Cuma kita kan gak bisa lihat. Setan itu gak bisa apa-apain kita karena kita punya kuasa. Nah, Yesus bilang, kalau aku pergi, Roh Kudus dikirim. Waktu Roh Kudus itu dikirim, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Makanya kita jangan jadi orang Kristen pas-pasan, hidup dalam kekudusan. Kita punya kuasa. Setan kayak apapun lewat, saudara, katakan. Jangan sama setan permisi. Ada setan permisi, saya tidak ganggu kamu ya setan. Ini iman macam apa? Harusnya setan lihat kita tuh dia lari. Jangan saudara permisi. Ada orang-orang di rumahnya ada setan, tapi kalau dia turun lewat ada setan, dia permisi. Sampai saya pikir sertifikat rumahnya pasti atas nama setan. Saudara, ayo. Tuhan bilang, kalau rohku turun atasmu, kamu terima kuasa. Kuasa atas apa? Menang atas setan, menang atas dosa, menang atas percabulan, menang atas perselingkuhan, menang atas amarah, menang atas kepahitan. Dan kita menjadi umat yang berkemerdekaan. Kenapa? Karena kuasa Roh Kudus ada di dalam hidupmu dan hidupku. Dunia ini sedang mencari kuasa. Orang dunia membutuhkan kuasa. Harusnya kita datang menjadi orang-orang yang membawa kuasa. Karena kuasa